Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya ya pagi 3 kali ya, sambil intonasinya tinggi dan terakhir yes. Jadi pagi, 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 yes. Oke. Semangat pagi. Pagi. Mana Pagi, yes. Ulang. Belum kompak. Semangat pagi. Pagi, yes. Oke, terima kasih. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya jualah ya, sehingga kita bisa berjumpa pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang kurang-kurang sehat, segera diatasi ya, jangan menunda karena pekerjaan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu masih cukup panjang dan membutuhkan energi, kekuatan, ya, keuletan yang cukup besar. Oke, Bu ingin bertanya kabar dulu ya. Apa kabar Eta? Baik, Ibu. Apa kabar Ami? Baik, Ibu. Apa kabar Ayu? Baik, Ibu. Apa kabar Marta? Baik, Ibu. Apa kabar Dian? Baik, Ibu. Apa kabar Siska? Baik, Ibu. Apa kabar Siska? Apa kabar Putu? Ya, baik, Ibu. Baik, Bu. Apa kabar Ina? Baik, Bu. Apa kabar? Apa kabar Sandi? Baik, Ibu. Apa kabar Rian? Baik, Bu. Oke, terima kasih Ibu mendengar kabar baik ya. Semuanya baik-baik saja. Sekaligus soundnya juga bagus. Ya, Ibu menanyakan kabar sekaligus mengecek sound ya. Karena kita virtual, jadi harus sound menentukan untuk bisa interaktif. Supaya kita bisa lebih komunikatif. Oke. Bu izin share screen. Hari ini kita merupakan pertemuan ketiga, ya. Pertemuan ketiga dari agenda 2. Kita akan 6 JP. 3 JP pertama sampai jam 9.45. Ya, setelah itu 3 JP kedua nanti siang lagi. Setelah isoma, ya, setelah makan siang baru kita masuk karena Ibu ada di kelas lain lagi di tengah-tengah itu ya. Jadi tidak bisa sambung. Sebenarnya harusnya sambung saja, cuma tidak tahu ada hal yang di ini ya sehingga terpotong dan Ibu akan masuk di kelas yang lain sehingga kita akan masuk lagi setelah jam 1 ya. Jadi sekarang ini sampai jam 9.45. Oke. Ibu sekedar mengingatkan, ya Ibu selalu ingatkan ya karena ada 2 kejadian yang belum lama ini tidak disadari atau lupa ya, menggantikan dasar kebijakan dari pelatihan dasar. Sekarang ini sudah Perlan ya. Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2021. Itu aturannya yang terbaru dan peraturan pemerintahnya sudah diubah yang nomor 11 tahun 2017 sudah diubah menjadi nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Ya. Jadi jangan salah ya. Karena penguji akan langsung menanyakan ke kalian, ambil siapa punya ini,
Ya, karena latsar yang dulu-dulu pakai dasar itu, sekarang harus berubah dasarnya, dasar pelaksanaannya. Ini kebijakan publik. Oke, kita pada agenda 2. Bu tetap mengingatkan bahwa kompetensi yang dibangun diharapkan Bapak Ibu dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Ya, sudah 5 nilai dasar yang kita pelajari selama 2 kali pertemuan, ya, yang disingkat dengan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Hari ini kita akan mendalaminya, ya, menyelam lebih dalam. Kita akan menyelam lebih dalam. Kita lihat bahwa nilai-nilai dasar PNS itu akan kita lihat pada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Jadi dia akan keluar, dia akan kita tunjukkan, dia akan dilihat oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain pada tahapan yang sementara kita lakukan. Jadi jangan menghayal terlalu tinggi, selain di tahapan tersebut, ya, itu nilai yang akan keluar. Harapannya membangun PNS yang profesional dan berkarakter. Ini sudah disampaikan, ya, Ibu tidak menanyakan lagi. Kita sinkronus ketiga ini pendalaman dan penguatan agenda 2. Oke, Ibu stop share. Ibu ingin kelompok 1 memaparkan tentang tugas kelompoknya. Analisis OTT dulu yang kita bahas. Opini di balik OTT. Mana? Kelompok 1 siapa? Opini di balik OTT. Silakan kelompok 1 memaparkan. Siapa jadi pembicaranya? Siapa jadi pembicara kelompok 1? Halo? Iya, Ibu. Margareta? Iya. Izin share screen, Ibu. Oke, silakan. Ibu sudah beri akses untuk share screen. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami kelompok 1 akan memaparkan hasil tugas dari kelompok kami, yaitu tentang analisis opini pesan di balik OTT dan bagaimana mencegah perilaku korupsi di lingkungan tugas. Adapun kasus yang kami ambil yaitu tentang kasus OTT oleh Bupati Kolaka Timur. Deskripsi kasus: Bupati Kolaka Timur Andi Meria Nur ditangkap terkait OTT dana hibah bantuan BNPB untuk rekonstruksi dan rehabilitasi bencana. Selain itu, Andi Meria, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Koltim Ansarullah juga diamankan oleh tim penyidik KPK. Besar sedikit ini, kasih besar, tidak baru cuma sedikit sekali yang kelihatan. Cuma kecil.
Atau yang lain bisa melihat lebih jelas? Sama seperti Ibu? Cuma sepotong yang kelihatan? Kecil sekali. Boleh ya? Yuk, coba di-an dulu. Di-minimize yang ini, yang satunya. Maaf ya, Ibu tidak bisa membacanya, makanya Ibu ya minimize yang ini di atas itu coba. Halo, coba yang lain membantu. Bagaimana supaya dia menjadi besar? Karena dia cuma tampilannya cuma sepotong kecil di antara hitam-hitam ini. Eta? Oh, stop share dulu. Ya, mantap. Begini, Silahkan. bisa Ibu? Ya, Oh, boleh. Oke, luar biasa. Ya, silahkan. Lanjut. Kasus yang kami angkat yaitu tentang Bupati Kolaka Timur, di mana Bupati Kolaka Timur Andi Meria Nur ditangkap terkait OTT dana hibah bantuan BNPB untuk rekonstruksi dan rehabilitasi bencana. Selain Andi Meria, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotim Ansarullah juga diamankan oleh tim penyidik KPK. KPK menyita uang sejumlah 225 juta sebagai barang bukti. Uang tersebut merupakan fee atas kesepakatan pengerjaan proyek jasa konsultasi perencanaan pekerjaan 2 unit jembatan di Kecamatan Wesi dan jasa konsultasi perencanaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Ului Woi senilai 175 juta yang akan digarap perusahaan Ansarullah. Total fee yang disepakati adalah 250 juta. Adapun 25 juta sudah diserahkan sebelumnya. Untuk proses penyidikan, penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak 22 September 2021 sampai 11 Oktober 2021 di rutan KPK. Analisis opini berdasarkan kasus OTT di atas, menurut pendapat kelompok kami, hal ini dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi bisa datang kapan saja, sehingga kita harus menghilangkan niat yang ada dalam diri kita agar hal tersebut tidak terjadi. Dalam kasus ini, bisa kita ambil pelajaran bahwa sepandai-pandainya kita menutupi perbuatan yang tidak baik, pasti akhirnya akan diketahui juga. Apalagi jika kita adalah pimpinan, panutan, atau pelayan di masyarakat. Gerak-gerik kita akan selalu terpantau oleh masyarakat langsung. Kita seharusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah sebaliknya. Dengan adanya OTT ini, kami semua berharap agar pemberantasan korupsi semakin baik dan kasus-kasus korupsi semakin menurun, bahkan tidak ada lagi kasusnya. Selanjutnya, pencegahan perilaku korupsi. Adapun cara pencegahan korupsi yang ada di lingkungan kita bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu menghilangkan niat sekecil apapun untuk korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Kemudian, melaksanakan tugas berdasarkan nilai-nilai dasar PNS, kode etik, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, bila menemukan dugaan kasus korupsi, segera laporkan pada pihak yang berwenang. Terima kasih, demikianlah pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, luar biasa kelompok 1 telah memaparkan bagaimana OTT Bupati Kolaka Timur dengan barang bukti 225 juta. Wah, emang uang besar. Silakan kelompok 2 menanggapi. Ada hal yang ingin ditanggapi, silakan. Raise hand. Siapa yang ingin menanggapi? Jadi kalau tidak salah ini Bupati Kolaka Timur. Tadi siapa namanya, Ibu ya? Ibu Andi Meria Nur. Ya.
dana bencana lagi ya. Wah, jadi oke, silakan siapa yang ingin menanggapi? Adakah yang ingin menanggapi dan sambil menunggu ya yang akan menanggapi, Ibu menyampaikan kalau KPK OTT itu tidak main-main. Ya, jadi kebenarannya itu sudah di atas 95%. Ya, karena apa? Ibu sudah pernah melihat di Kabupaten Ibu, ya, di Kabupaten Ibu OTT-nya Bupati kami, lalu Ibu ada di sana. Nah, itu mereka di sana sudah lama, ya. Intel-intelnya KPK itu sudah lama berada di situ, di kabupaten. Karena mendengar laporan, menerima laporan dari berbagai pihak tentang, ya, tentang pejabat-pejabat tertentu yang sudah. Jadi dia tidak asal tangkap. Jadi pertama Ibu agak ini juga ya, waktu Gubernur Sulawesi Selatan, ya, Bapak Ibu tahu kan, dia bekas Bupati Bantaeng. Bayangkan Ibu ke Bantaeng, ya, untuk mau melihat dengan peserta pelatihan kepemimpinan, Ibu ikut ke sana. Karena Ibu begitu mengidolakan beliau, ya, yang begitu bagus, ya, membangun Bantaeng. Ya, Ibu ingin lihat bagaimana itu Bantaeng dibangun. Dan sekarang dia sudah menjadi gubernur. Wah, pasti luar biasa. Dan memang luar biasa. Ya, jadi pertama Ibu agak miris sedikit. Benar tidak ya? Benar tidak ya? Ini Gubernur Sulawesi Selatan yang mantan Bupati Bantaeng ini ditangkap KPK. Tapi bercermin dari pengalaman Ibu melihat yang di tempat Ibu di Buol, Ibu bilang pasti tidak, KPK ini tidak asal, dia juga menjaga kredibilitas ya dari institusinya. Tidak asal-asal dia, ya. Dia tidak asal-asal. Dan dia berbulan-bulan. Kenapa Ibu katakan berbulan-bulan? Karena teman-teman Ibu yang jadi saksi menyampaikan, cerita kepada kami yang ada bahwa ada penjual buku, ya, dia sampaikan ke, Bapak masih ingat saya? Di mana ya? Saya ingat tapi saya lupa di mana. Kalau mukamu saya ingat. Dia bilang, waktu saya minta air minum dan ke Bapak, Bapak kasih saya 1 gelas aqua. Saya datang jual buku ke tempat Bapak. Ya, dia bilang, oh betul. Nah, jadi mereka menyamar menjadi penjual buku, menjadi penjual tas-tas, ya. Jadi pada saat Bupati kamu sudah di OTT, penjual tas kulit yang bagus-bagus itu langsung tidak ada juga. Tidak ada lagi di kabupaten, sudah pergi, ya, jadi tukang ojek, ya, jadi tukang somai, jadi tukang kebun, jadi sopir. Ya, mereka menyamar semuanya untuk mencari informasi. Jadi kalau sudah di OTT itu tidak hal main-main. Karena laporan masyarakat itu sudah banyak yang masuk. Oke, ada yang ingin? Silakan sambil Ibu menunggu siapa yang ingin berkomentar. Oh ya, silakan Rian, Resen. Silakan Rian. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada kelompok 1 menurut materi yang sudah dipaparkan. Dari hasil pemaparan materi yang sudah ditampilkan berkaitan dengan materi korupsi. Nah, di dalam negara kita, Indonesia, yang menjadi pertanyaan saya, apakah undang-undang yang mengatur segala hukuman bagi para narapidana korupsi
sudah berlaku dengan adil atau tidak. Kemudian setelah melihat dengan hukuman yang ada pernah diberikan kepada si nenek-nenek yang mencuri buah coklat, yang diberikan hukuman dengan jangka waktu sekitar berapa tahun. Saya pernah ingat itu. Kalau tidak salah 3 tahun atau 5 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, perbandingan undang-undang antara korupsi dengan pencuri buah. Apakah sudah berlaku hukuman di Indonesia atau belum? Berikan tanggapannya. Terima kasih. Oke. Silakan kelompok 1 menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Brian, bahwa apakah undang-undang yang mengatur segala hal kasus-kasus korupsi di Indonesia itu sudah adilkah? Ya, dia bandingkan dengan nenek-nenek pencuri coklat. Ya, silakan kelompok 1 menanggapi. Kita kasih connect juga dengan kasus yang kita angkat ya, supaya dia bisa nyambung ceritanya. Oke, silakan kelompok 1 boleh menanggapi secara umum. Siapa yang ingin menanggapi kelompok 1? Oke, Niluh, Dian, silahkan Dian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bapak Brian. Tadi ditanyakan apakah undang-undang sudah berlaku dengan adil. Kalau menurut saya, kalau yang Bapak tanyakan adalah undang-undang, undang-undang itu sudah dibuat sedemikian rupa dengan segala pertimbangan. Jadi saya rasa kalau untuk undang-undangnya itu sudah adil. Tapi memang kalau yang kita lihat pada kenyataannya di negara kita, masih ada penegak-penegak dari undang-undang itu, yang mungkin beberapa kita lihat contohnya, ada yang masih belum bisa berlaku adil. Tapi kalau dalam hal undang-undangnya itu masih, menurut saya itu sudah adil. Itulah gunanya kita sekarang mengikuti kegiatan ini, kita belajar tentang anti korupsi, kita belajar tentang kasus-kasus pencegahan perilaku korupsi. Di kelompok kami itu sudah dipaparkan cara pencegahannya. Yang pertama adalah dari diri kita dulu. Bagaimana kita menghilangkan niat kita agar walaupun ada kesempatan untuk melakukan korupsi ataupun kesempatan untuk melakukan hal-hal yang melanggar peraturan itu tidak terjadi. Jadi niat kita yang harus kita rubah terlebih dahulu. Dan kalau masalah nenek-nenek yang mencuri coklat, itu yang hukumannya lebih lama mungkin dibanding yang melakukan korupsi, itu bukan masalah undang-undangnya, tapi ada oknum-oknumnya yang melakukan ketidakadilan itu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dian telah menanggapi bahwa undang-undangnya sudah adil, tetapi yang masih belum melaksanakan dengan adil itu adalah penegak dari undang-undang tersebut ya. Jadi kemungkinan itu. Tapi yang kita lihat ya saat ini, Ibu cuma sekedar mengingatkan. Ibu kasih nyala lampu dulu. Jadi saat ini yang ibu ketahui ya, itu ada beberapa teman ibu yang masih muda-muda ya. Istilahnya dia masih muda, kenapa? Karena dia masih umurnya masih ada di bawah ibu. Artinya sebenarnya karirnya itu masih panjang ya. Masih bisa 5-6 tahun sampai 8 tahun, tetapi dia sudah dipecat dengan tidak hormat. Ya. Sudah dipecat dengan tidak hormat karena dia sudah pernah dihukum oleh kasus korupsi. Ya, oleh Tipikor sudah ya. Jadi pada saat dia menjabat, dia melakukan kesalahan. Dalam artian, korupsi ini bukan hanya karena kita memperkaya diri sendiri. Ya, bukan hanya kita ambil uang itu untuk kita punya kantong,
tetapi kita memperkaya orang lain juga, termasuk korupsi, ya. Atau kita membuat keputusan dalam kebijakan yang salah, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu juga salah, ya. Teman ibu ini, ya, sampai istrinya teman baik ibu. Dia menangis sama ibu. Tidak ada kasihan apa yang diambil, ya, oleh paituaku. Ibu bilang, ibu paham, ibu tahu siapa suamimu itu, ya. Tetapi dia melakukan kesalahan. Contoh kesalahannya begini, ya. Di akhir tahun ada pengadaan barang A, ya. Ada juga kegiatan pelatihan B. Ya, ini dia salahnya di sini, ya. Nah, keluar pertama itu A, pengadaan barang. Dia cek di toko, oh ada semua barang-barangnya. Jadi dia belum mengadakan barang-barang itu. Dana yang untuk A ini dia gunakan untuk B, pelatihan. Karena dia berpikir, kan barang-barang sudah ada. Kalau dananya B keluar, langsung saya pergi beli saja. Supaya kegiatan B bisa berjalan. Ya, kegiatan B bisa berjalan dengan cepat. Nah, di kantor kita ini kan calon-calon pemimpin masa depan ini, ya. Calon-calon pemimpin masa depan. Bapak Ibu adalah calon-calon pemimpin masa depan. Jadi di kantor ada yang tidak senang. Tidak semua satu kantor itu staf kita, ya, misalnya kita sudah jadi pimpinan, ya, itu menyenangi apa yang menyenangi kita. Pasti ada juga yang merasa, wah Bapak ini tidak adil. Saya tidak pernah diajak berjalan-jalan, nanti dia tunggu saja, ya. Saya dapat juga dia. Nah, jadi dia mengetahui dengan persis apa yang menjadi persoalan. Dan menurut Tipikor, ini menurut Tipikor, ya. Jadi kalau staf yang melapor, itu kebenaran dianggap 75% ke atas kebenarannya. Walaupun masih ada 25%, ya. Mungkin saja iri hati dan lain sebagainya. Atau dia bikin-bikin. Tetapi kebenaran data-data yang disampaikan itu 75%. Nah, jadi masuklah pemeriksa. Wah, makanan empuk. Dan benar, memang adanya demikian seperti yang dilaporkan. Bahwa dana A digunakan untuk kegiatan B. Ya, pengadaan A belum diadakan. Tapi sudah dipertanggungjawabkan supaya bisa jalan yang B. Wah, inilah akibatnya. Dan masuk penjara. Kalau tidak salah dia masuk penjaranya 1,5 tahun. 1 tahun, 2 tahun. Ya. Setelah itu ada pemberlakuan peraturan, maka dipecatlah. Wah, ibu kasihan, ya. Maksudnya begini, ibu kasihannya, ibu tahu persis, ya, orangnya. Dia cukup cerdas, dia cukup rajin, kinerjanya cukup baik. Hanya memang dia salah mengambil kebijakan. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa ini dikatakan bahwa melaksanakan tugas berdasarkan nilai-nilai dasar PNS, kode etik, dan peraturan yang berlaku. Ini saran dari kelompok 1. Ya, bagaimana untuk mencegah kode etik dan peraturan yang berlaku. Di kode etik itu kan sudah ditekankan. Ya, di kode etik sudah ditekankan bahwa kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang tadi kasus yang Ibu sampaikan itu salah. Menurut aturannya tidak boleh begitu, ya, tidak boleh begitu. Penggunaan dana sesuai peruntukannya, bukan dibelok-belok. Nah, ingat, ya. Oke. Masih ada lagi yang ingin menanggapi kelompok 1? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mengangkat kasus pesan di balik OTT, ya. Pesan di balik OTT kita bisa belajar. Kenapa ini disampaikan lebih awal, masih dalam pelatihan dasar? Artinya
ini akan menjadi cermin, ya. Bukan harus kita yang melaksanakan. Silakan kelompok 1 stop share. Jadi ini menjadi cermin kasus-kasus yang kita angkat, ya. Ini menjadi cermin untuk kita sebagai calon-calon pemimpin masa depan di Banggai Kepulauan. Kenapa Ibu bilang calon-calon? Karena Bapak Ibu generasi milenial yang cerdas, nyatanya berhasil, ya, berhasil lolos CAT, tidak gampang lolos CAT ini. Anak Ibu kan baru-baru ini ikut CAT, ya, dia. Jadi Ibu tanya bagaimana prosesnya. Wah, memang habis itu dia ikut, ya, dia belajar, ya, wah, dia belajar. Ibu bilang dia belajar, latihan. Jadi dia latihan, lihat sama Ibu. Lihat ini, Bu. Yang masuk grade, saya ada di urutan sekian. Dan Ibu ingin tanya, ada yang dapat di grade-nya 400-an di sini? Ada yang dapat 400-an? 300-an saja? 300-an? Oke. Jadi ada satu temannya anakku, dia 400. Pokoknya selisihkan 550 anunya, ya, top poinnya. Jadi dia tidak sampai lumayan tinggi, 459. Ibu bilang luar biasa ini, ya, luar biasa. Tapi cuma satu, yang lainnya dengan anak Ibu cuma selisih satu, cuma selisih satu anunya, dia punya grade. Jadi dia bilang, Mama, nanti masih ada seleksi lebih lanjut. Tapi Ibu yakin bahwa seleksi CAT umumnya, ya, pada umumnya sudah lebih baik. Tidak ada dusta di antara kita, ya. Jadi kita tidak lagi merasa karena saya bukan anak pejabat, saya bukan saudara pejabat, wah, rasa-rasanya saya susah menjadi PNS. Tidak lagi sekarang. Yang penting kualifikasi, ya, kompetensi, istilahnya yang ada di otakmu itu, kecerdasanmu. Tapi ada lagi kasus yang cukup miris Ibu membacanya tadi pagi, ya, bahwa di kabupaten Ibu lagi kejadiannya. Wah, Ibu ya agak miris membacanya. Kepala BKP SDM-nya, mudah-mudahan ini hanya hoax, ya, itu dipecat. Karena ini penerimaan CPNS yang katanya double server. Wah, masih mau tanya ke anak Ibu yang ahli di komputer. Anak Ibu kan satu belajar di IT, di komputer, ya, bagaimana itu kasus yang double. Orang lain kerja di luar, ya, ada orang lain kerja di luar, dan yang di dalam ini dikerjakan, istilahnya kayak joki tapi bukan di dalam dia. Kalau di dalam masuk kan terlalu kentara, ya. Di luar katanya double server. Ibu belum terlalu ini. Ibu nanti mau, kalau ini Ibu mau berdiskusi dengan anak Ibu bagaimana itu kemungkinan. Nah, di sini yang Ibu ingin sampaikan di sini, ya, tadi, ya, memang ada niat tadi, ya, kelompok 1 sudah mengatakan harusnya niat itu kita hilangkan, dan ada kesempatan. Sebagai pejabat dia punya kesempatan. Tapi kalau tidak ada niat, kan Ibu bilang kalau niat tambah kesempatan itu jadilah korupsi. Tapi kalau niat, walaupun ada kesempatan, dan kita kan pada umumnya ada kesempatan. Di setiap jabatan kita itu ada kesempatan untuk korupsi. Ya, ada kesempatan. Mau guru kah? Misalnya guru bikin modul,
ya, jual mahal-mahal. Karena kan itu kesempatan, memang wajib hukumnya. Misalnya wajib beli modul karena tidak ada buku. Ya, tetapi harganya melangit. Nah, ada niat di situ. Ada kesempatan dan ada niat. Di sini ditambah lagi pasti di dalam kalau dia sudah menjadi pemimpin yang Ibu katakan tadi ya, seperti contoh kasus teman Ibu, di dalam kantor kita ada pasti yang senang dan tidak senang sama kita. Nah, dia hanya melihat celah sedikit dan pasti orang dalam itu tahu persis gerak-gerik. Tidak mungkin dia kerja sendiri. Ya, tidak mungkin dia kerja sendiri. Nah, bagaimana kita tahu? Ya, tapi kalau niat sudah tidak ada, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau niat dan kesempatan ada, serta dalam lingkungan kerja kita ada orang yang suka dan tidak suka pada kita, maka itulah ya istilahnya kalau anakku ya cucuku bilang bocor rahasia. Bocor rahasia, bukan rahasia. Dia bilang bocor rahasia. Nah, jadi di sini bocor rahasia karena mereka tahu persis ini bukan rahasia lagi ya, jadi bocor dia. Jadi ini ya, oke, bisa dipahami apa yang kita bisa petik. Oke, apa yang bisa kita petik dari kasus di balik analisis di balik OTT ini? Coba Ibu ingin tanya ke Ibu Ami sebagai kelompok 1. Mana Ibu Ami? Ya Ibu Ami, apa yang kita bisa petik dari kasus ini? Silakan Bu Ami. Izin Bu, saya baru mau kasih connect belum terlalu. Ini soalnya mati lampu Bu. Oke, jadi Tidak terlalu jelas Bu, soalnya mati lampu baru kan. Tunggu Bu, sebentar Bu ya. ya karena Ibu kan di inspektorat, makanya Ibu bertanya ya. Jadi oke, kasusnya begini Bu. Mungkin tadi ya Ibu Eta sudah menjelaskan ada Bupati Kolaka Timur ya tertangkap tangan OTT dengan bukti 225 juta ya. Nah, dana hibah lagi yang di ini ya bahwa dia menerima suap. Nah, jadi disinilah dijelaskan bagaimana kita melihat itu ya sebagai cermin. Oke, kalau karena Ibu Ami masih ini ya baru mati lampu katanya, ini Ibu Andi, Ibu Dian juga mati lampu. Ya mudah-mudahan kita tidak mati lampu ya sampai selesai urusan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan beranjak ke kasus kelompok 2. Silakan kelompok 2 memaparkan kasusnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2, Bu. Kami akan mencoba memaparkan mengenai kasus pesan dari OTT. Izin share screen, tapi mohon maaf sebelumnya kami pakai Word, Bu. Belum ada PPT-nya. Tidak apa-apa. Yang penting dibuat. Ya, yang penting dibuat. Sekaligus Ibu menilainya ya. Ibu menyampaikan, Ibu menilai kerja kelompok kalian. Ya. Inilah tugas kelompok 2 dari sub kelompok 1. Nama kami beranggotakan 5 orang. Ada saya, Ibu Widi, Bu Francisca, Ibu Erlina, Pak Sandi, Pak Brian. Jadi di sini kami mengambil film pendek mengutip dari YouTube. Dari internet, maaf. Ini ada linknya. Pesan di balik OTT dan pelantikan yang kebetulan ditulis oleh Bahrun ML. Di sini bahwa ternyata kasus kami sudah Ibu singgung duluan, yaitu mengenai kasus Gubernur Sulawesi Selatan Pak Nurdin Abdullah. Ya, itu kebetulan yang ingin kami angkat di sini. Sebagian besar kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak
kemarin mereka bersumpah atas nama Tuhan yang mereka yakini. Sumpah tersebut berbunyi, ya, demi Tuhan saya bersumpah berjanji akan mematuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ya, hanya beberapa jam berselang setelah sumpah tersebut, yang sakral bergema di berbagai ruang pelantikan yang tersebar di beberapa daerah. Berita mengejutkan datang dari Sulawesi Selatan tentang OTT lagi. Kemudian Lembaga Anti Rasuah atau KPK mengumumkan sejumlah nama yang terjaring dalam organisasi tangkap tangan atau OTT yang sangat mengejutkan semua pihak. Ya, nama tersebut adalah Pak Nurdin Abdullah yang ikut terseret di dalamnya. Padahal beliau begitu banyak jejak prestasinya, 2 periode menakodai Bantaeng dengan sejumlah kisah sukses dan inspiratif sepanjang karirnya memimpin kabupaten tersebut. Seakan terkubur seketika di hari Sabtu dini hari di ujung Februari 2021 saat kemudian antara percaya dan tidak penyidik KPK menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Segudang prestasinya pun ambruk bersama gudangnya. Peristiwa OTT Gubernur Sulawesi Selatan ini seakan mengirim pesan kepada kita semua bahwa daerah yang baru saja meninggalkan ruang pelantikan bahwa perilaku koruptif adalah musuh yang nyata, senyata virus COVID-19. Pesan lainnya bahwa sumpah jabatan, gelar akademik, dan prestasi masa lalu ternyata belum efektif dijadikan benteng pertahanan dari ancaman perilaku koruptif, baik yang menyusup dari dalam maupun datang dari luar. Oke, baiklah, kita langsung saja lanjut ke Bu. Pesan dari kelompok silakan. kami yang kita dapat dari terkait kisah OTT oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, yaitu yang pertama, perilaku koruptif adalah musuh nyata, senyata virus COVID-19. Kemudian yang kedua, sumpah jabatan, gelar akademik, prestasi belum cukup efektif untuk dijadikan benteng pertahanan untuk menghadapi ancaman perilaku koruptif. Kemudian ketiga, bersama kita pasti melawan koruptif, artinya bahwa dengan kesatuan hati dan prinsip yang sama, maka kita akan mampu melawan korupsi di bangsa ini. Yang keempat, dengan menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan cara melawan perilaku koruptif. Yang kelima, bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan akan menjadi benteng utama dalam melawan korupsi. Dan yang keenam, bersikap wajar dalam mengikuti pemilu akan mengurangi beban dan tekanan dalam mengerjakan amanah. Kemudian yang selanjutnya, terakhir, bagaimana mencegah perilaku koruptif di lingkungan tugas kita. Nah, di sini kelompok kami cara mencegahnya yaitu dimulai dari diri kita sendiri, ya, mirip mungkin dengan kelompok 1, dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita di lingkungan kerja. Kemudian menjadi teladan bagi rekan-rekan kerja atau teman sejawat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara dan lingkungan sekitar. Selain itu juga, pencegahan kasus korupsi tidak bisa hanya dilakukan seorang diri, tetapi kita membutuhkan rekan kerja untuk bersama-sama memiliki kesatuan hati dan prinsip memberantas kasus korupsi. Untuk itu, cara mencegah perilaku koruptif adalah tetap menjaga integritas diri, kelompok, menjauhkan diri dan kelompok dari virus korupsi akan membawa kita jauh dari kehancuran. Ya, mungkin itulah presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada tanggapan, saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Putu telah memaparkan. Silahkan kelompok 1 kalau ada yang ingin ditanggapi. Pak Bahrun ini teman media suara Ibu, ya. Dia teman media suara yang memang
luar biasa dalam menulis. Ibu banyak belajar dari beliau. Dan ada juga buku yang kami buat bersama, ya, nasionalisme dalam perspektif pelayanan publik, ya, dalam perspektif pelayanan publik yang kami susun. Kita lihat di sini, ya, bagaimana mencegah perilaku korupsi di lingkungan tugas kita. Kita bercermin bahwa pendidikan, ya, jabatan, ya, itu tidak menjamin. Oke? Karena kata orang, makin tinggi pohon, makin kencang angin, ya. Makin tinggi pohon, makin kencang angin bertiup. Ya, kalau kita tidak kuat bertahan, kita bisa tumbang. Ya, itu Ibu katakan tadi, ya, untuk waktu tadi di awal, bahwa Ibu kebantai melihatnya. Penasarannya ini, karena tiap saat lihat video-video hasil karyanya yang luar biasa, banyak videonya yang kami lihat-lihat, ya. Wah, luar biasa. Jadi karena penasaran Ibu kebantai ikut, kendati lagi kurang sehat waktu itu. Sebelum zamannya COVID, ya. Kami pergi. Nah, memang luar biasa, ya, gebrakannya sangat luar biasa sehingga kita tidak menduga. Kalau pikirkan beliau juga adalah guru besar, ya, dari segi ini, ya, banyak juga istilahnya, ya, banyaklah latar belakangnya yang memang tidak menduga, ya, seperti kata opini ini yang diangkat ini, ya, tidak menduga hal itu bisa terjadi. Ya, tapi sekali lagi Ibu katakan tadi bahwa KPK ini tidak asal tangkap. Ya, tidak asal tangkap. Jadi bisa saja dia berdasarkan laporan, karena sekarang ini, ya, kalau di pelayanan publik mungkin akan ditampilkan itu, ya. Pelayanan publik saat ini masyarakat bisa melapor, ya. Bisa melapor dengan HP kulu-kulu saja di 1708. Nah, dan ombudsman ini bisa memeriksanya, bisa memeriksa kebenarannya, dan bisa memproses, menyerahkan, merekomendasikan untuk diproses lebih lanjut. Karena ombudsman ini adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk bagaimana, ya, pelayanan publik ini bisa lebih baik dilakukan oleh pemerintah. Oke, silakan. Ada yang ingin menanggapinya? Ya. Izin menyambung listrik. Wow. Mati lampu ya, Brian, ya. Mohon izin, Rahmi, Bu. silakan Rahmi, raise hand. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanggapi ini. Saya tanyakan ke kelompok 2, bagaimana kiat Anda atau usaha Anda ketika Anda menemui di lingkungan kerja Anda justru yang melakukan perilaku koruptif itu adalah atasan Anda sendiri. Oke, Ibu Ami ingin tanggapan dari kelompok 2. Ya, kelompok Bagaimana, 2, ya? Kalau justru yang melakukan perilaku koruptif di lingkungan kerja Anda adalah pimpinan Anda sendiri. Di satu sisi, Anda harus harus menjaga integritas diri. Tapi di sisi lain, ada loyalitas kepada pimpinan yang harus dijalankan juga sesuai sebagai bawahan, begitu maksudnya. Oke, silakan kelompok 2 menanggapi. Boleh di stop share supaya Ibu bisa melihat yang berbicara menanggapinya. Ya, silakan kelompok 2 menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bu Ami. Kalau misalnya
pemimpin kita yang korupsi. Ya, bagaimana? Silakan ditanggapi kelompok 2. Silakan. Baiklah, terima kasih. Ya, Saya coba silakan. menanggapi pertanyaan dari Bu Rahmi. Yang pertanyaannya, bagaimana usaha kita ketika di lingkungan kerja kita malah atasan kita yang terlibat perilaku koruptif tersebut, sementara kita harus menjaga integritas dan kita harus loyal juga terhadap atasan. Tanggapan saya bahwa kita di sini saya mengingatkan kembali bahwa kemarin kita CAT ini di soal TKP ada ini. TKP bagaimana kalau kita sebagai ASN kemudian atasan kita korupsi, apa yang kita pilih? Nah, menurut saya sudah jelas ya, apa yang kita lakukan adalah meskipun kita loyal terhadap pimpinan, tapi kalau pimpinannya salah, tetap kita harus melaporkan kepada pihak yang berwenang. Selain itu juga mungkin kalau masih yang dalam hal-hal masih bisa diselesaikan dalam lingkungan kerja, mungkin kita masih bisa secara internal. Tapi kalau memang sudah sesuatu yang harus sampai memang kepada pihak yang berwajib, saya kira harus dilaporkan. Karena itu memang adalah sebuah pelanggaran ya. Kita tidak boleh membiarkan sedikit pun ruang untuk tindakan korupsi ini berkembang sedikit pun. Meskipun itu hanya masalah korupsi waktu. Ya, terima kasih. Oke, ya. Pak Putu menanggapinya. Sementara background-nya Ibu ini agak mengganggu. Jadi kalau pemimpin kita yang korupsi, itu yang kita awalnya ya, kita Ibu sudah bilang akuntabilitas itu kepemimpinan ya. Indikator dari nilai dasar akuntabilitas, kenapa Ibu kita sudah sepakati tidak masuk dalam indikator akuntabilitas? Karena dia mempengaruhi ya. Dia akan mempengaruhi dari indikator lainnya untuk tadi bahwa kita juga punya indikator akuntabilitas individu ya, akuntabilitas individu di mana kita ya walaupun sebagai pribadi kita harusnya memiliki itu, nanti kita akan naik menjadi akuntabilitas individu, tapi akuntabilitas pribadi yang harus kita tetap jaga ya. Dan tadi ya kita misalnya ya kalau itu kita sudah ingatkan, jadi saran Ibu sebaiknya ya, saran Ibu ini ya, caranya bagaimana? Sebaiknya kita menemui secara 4 mata pimpinan kita, tetapi kita harus mempelajari dengan baik dulu aturan-aturan ya, aturan-aturan. Kita harus mempelajari dengan baik aturan-aturan supaya kalau kita berdiskusi menyampaikan pendapat, maaf ada tamu, jadi penjaganya agak ramai ya, maaf ya, background-nya agak mengganggu sedikit. Jadi makanya Ibu suruh lihat siapa tamu datang, rupanya ponakan. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu ya, mengganggu sedikit sih Ibu tahu, tapi apa boleh buat ya, kita lanjutkan saja. Jadi di sini kita harus menyampaikan dengan hormat, ya, sopan. Nanti sebentar kita akan melihat, ya, ada contoh film pendek yang bisa kita analisis bersama, ya, bagaimana sikap terhadap pemimpin kita, ya. Jadi di sini kita harus menyampaikan dengan hormat, sopan, ya, dan juga kita harus
terbuka menyampaikan ini bahwa itu Pak melanggar. Kan kita harus mengingatkan sebagai bawahan, boleh dong kita mengingatkan. Salah itu Ibu. Ya, aturannya begini. Ya, supaya Ibu jangan terjerumus lebih jauh, itu salah Bu. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Misalnya dia menyampaikan ke Ibu ya, mohon maaf Bu, saya ini cuma sayang sama Ibu, supaya Ibu jangan jatuh dalam kasus tersebut. Jadi kan begini, kita berempati. Ya, kita berempati kepada atasan kita, bahwa kita juga sayang dia. Jangan dia jatuh lebih dalam. Ya, ada juga film tentang bagaimana seorang sahabat melapor. Ya, sahabatnya yang suka minta-minta. Dia sebagai pemeriksa pajak, ya. Dia minta-minta kepada wajib pajak untuk bagaimana dia negosiasi supaya pajaknya ini ya. Terakhir temannya yang lapor karena teman ini sudah sudah dikasih ingat ya dia, tetapi kalau sudah dikasih ingat tidak dengar ya apa boleh buat ya, daripada negara rugi besar ya, negara rugi banyak. Nah, jadi kita juga harus mendorong percepatan ya, mendorong percepatan pemberantasan korupsi sebagai aparatur sipil negara. Tetapi kalau di kantor kita sudah bisa ya buat spanduk besar ya, tertulis di lobi, Anda memasuki zona integritas. Wah, luar biasa. Artinya dari pemimpin sampai yang di bawah sekali itu sudah berkomitmen untuk bagaimana melakukan integritas, karena kalau integritas dengan korupsi itu seperti bejana berhubungan. Jadi kalau integritas naik, korupsi akan turun, ya. Tapi kalau korupsi naik, berarti integritasnya nurun, ya. Itu ya. Artinya kalau sudah begini, salah satu nilai dasar ya yang indikatornya adalah integritas, di akuntabilitas kan ada. Nah, berarti kita tidak melakukan lagi. Sementara di kode etik itu diharapkan kita untuk menjaga kehormatan dan martabat kita, ya. Menjaga kehormatan dan martabat kita harus menerapkan, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Kalau sudah ada yang kita tidak aktualisasikan, berarti kita tidak menjaga lagi kehormatan dan martabat kita. Ya, kita tidak menjaganya. Sekarang kalau kita dilapor, ya memang kita tidak menjaganya, karena kita melanggar nilai-nilai itu. Saya, oke, sekarang Ibu ingin, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu ingin tanya. Contoh, ya contoh. Berikan coba contoh bagaimana tindakan korupsi. Ya, kita disebut melakukan korupsi. Coba, yang bagaimana itu? Ada yang bisa beri contoh? Silakan kasih contoh yang bagaimana saya dikatakan korupsi. Silakan. Coba kita ya, oke Brian. Silakan Brian. Silakan Brian. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Ibu. Coba berikan contoh bagaimana kita disebut seseorang yang korupsi ya. Contoh, seseorang yang melakukan korupsi itu bukan hanya dari bentuk uang, tetapi dalam bentuk kegiatan kita sehari-hari. Contoh saya ambil dalam contoh saya sendiri sebagai pendidik. Waktunya saya mengajar kepada siswa, misalnya di kelas 4, 3 jam. 3 jam, tetapi saya melakukan proses belajar mengajar
sudah melebihi sampai 4 jam. Otomatis saya dibilang sebagai guru yang korupsi waktu. Atau juga saya mengajar kurang dari 3 jam, misalnya 2 jam. Saya dikatakan sebagai korupsi waktu. Mungkin itu contoh yang saya dapat berikan, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Brian sudah